Halo semuanya, saya Maxwell Kurniadi, saya dari Universitas Internasional Batam, dan kali ini saya ingin membicarakan tentang proses perancangan perundang-undangan dan juga pengesahan peraturan pengganti perundang-undangan nomor 1 tahun 2020. Jadi pendapat saya terkait dengan proses perundang-undangan ini, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu proses perancangan perundang-undangan ini. Jadi dalam proses perancangan perundang-undangan ini terdiri dari perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dalam perancangan, penyusunan undang-undang itu dilakukan dalam prolegnas atau dapat disebut sebagai program legislasi nasional yang disusun oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Dan setiap RUU diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, terkecuali untuk RUU APBN, RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Nah, RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislatif. RUU yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan selanjutnya, RUU itu ditindaklanjuti 2 tingkat pembicaraan. Nah, saat ini kita masuk dalam pembahasan. Nah, untuk yang pembicaraan tingkat pertama itu dilakukan oleh rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, dan rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berisi penyampaian laporan yang berisi proses, pendapatan mini fraksi, pendapatan min DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan jika terdapat penolakan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan juga pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Nah, jika tidak terjadinya kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan itu diambil oleh suara yang terbanyak. Nah, setelah itu RUU telah mendapat persetujuan bersama oleh DPR, dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dan apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR, saat itu hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Nah, setelah kita mengetahui proses perancangan perundang-undangan ini, masih kurang adanya prioritas kebutuhan perundang-undangan. Sebagai contoh, hingga saat ini kita masih memakai BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari Belanda walaupun telah adanya RUU tersebut. Hal ini menandakan bahwa kurang efektifnya dalam proses prolegnas tersebut dan kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya lagi adanya kurang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan perundang-undangan, yang mana dalam proses perancangan perundang-undangan tersebut setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi oleh naskah akademik. Dalam naskah akademik tersebut terdapat landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dari hal ini kita dapat berasumsi bahwa undang-undang tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, akan tetapi masih adanya demo terhadap beberapa undang-undang seperti Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang terjadi, dan juga adanya terkait dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat demo beberapa waktu yang lalu. Pembahasan berikutnya
adalah tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 yang disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau disebut sebagai COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Nah, perlu kita ketahui dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 ini dibuat untuk menghindari inflasi besar-besaran dan membantu perekonomian negara dan masyarakat serta pada jasa keuangan. Seperti pembebasan sanksi administrasi dalam pembayaran pajak, adanya keringanan pembayaran pajak, penghasilan dalam negeri, dan penurunan suku bunga pada pembiayaan atau kredit dan lain-lainnya. Akan tetapi, terdapat satu pasal yang cukup aneh menurut saya, yaitu pasal 27, yang mana pada dasarnya anggota KSSK, sekretaris KSSK atau anggota sekretaris KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjaminan sosial dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pengganti perundang-undangan ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini bertentangan sekali dengan salah satu angka 3 Undang-Undang 1945 yang merupakan negara adalah negara hukum, serta Perpu tersebut tidak mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf H Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, dan ini akan sangat berdampak sekali jika suatu saat dari pihak-pihak anggota tersebut melakukan tindak pidana atau terdapat kelalaian akibat kebijakan tersebut, yang mana ini menghasilkan suatu kerugian besar bagi negara dan juga perekonomian negara, akan tetapi tidak dapat dipidanakan dan juga tidak dapat diadili, serta ini tidak menganut asas keadilan. Nah, selain itu juga merujuk pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan sementara. Ayat 2 pasal tersebut secara jelas mengatakan bahwa Perpu itu harus mendapatkan persetujuan DPR dan dalam persidangan berikutnya. Bukan masa sidang yang sama dengan terbitnya peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini Perpu itu diundangkan pemerintah setelah disahkan DPR sebagai undang-undang dalam masa sidang ketiga, ya pada hari Selasa tanggal 12 bulan 5 2020. Nah, seharusnya Perpu tersebut dibawa ke forum DPR pada masa sidang DPR keempat. Sekian dari pembahasan saya, dan perlu ditegaskan kembali bahwa hal ini merupakan hasil pendapat saya semata, yang mana tidak memiliki unsur apapun. Jadi, selamat malam dan terima kasih.